lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang selamat berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok. Kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Sehingga berjalan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum teknis akan dijelaskan di dalam, Pak Roy Suryo ingin menjelaskan apa yang nanti akan disampaikan juga di dalam gelar perkara. Silakan Pak Roy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya bersama Dr. Rismon nanti akan menjelaskan secara teknis. Intinya nanti akan saya sampaikan seperti ini ringkasannya. Jadi judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Dr. Sigit Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini websitenya, YouTube-nya bisa dilihat. Kemudian di sini penerangannya. Nanti di dalam kalau ada waktu saya putar YouTube-nya ya. Makanya ini ada ringkasannya. Kemudian ada juga, nah ini yang membuat gaduh sebenarnya. Unggahan dari politisi PSI namanya Dian Sandi ya pada tanggal 1 April 2025. Ini sebenarnya yang bikin gaduh. Karena pertama kali dia upload dan dia tuliskan asli. Dan ini adalah berwarna. Kalau Sigit Sunarta tadi hitam putih, fotokopi. Kalau ini berwarna. Jadi inilah yang kemudian membuat bisa dianalisis. Ada dianalisis fotonya, fontnya oleh Dr. Rismon dan lain sebagainya. Tapi yang penting karena berwarna dan ini sifatnya adalah elektronik, Dian Sandi mengungkap secara elektronik mengunggahnya. Maka kita periksa dengan elektronik atau digital forensik. Caranya adalah dengan menggunakan namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Ini contoh ELA. Kalau ijazah yang benar, maaf saya contohkan ijazah saya. Ya, kalau diperiksa ELA, ini masih akan kelihatan ijazahnya. Ini hasil dari ELA. Artinya kalaupun ELA itu full, itu masih akan tetap kelihatan ijazahnya. Lihat, teman-teman bisa lihat. Nih, ini masih ada bekas-bekasnya. Tulisan-tulisannya masih ada. Logonya pun juga masih ada. Nah, saya uji yang berwarna tadi, miliknya Joko Widodo, ketika diperiksa pakai error level analysis, pakai ELA. Hasilnya apa? Rusak. Jadi ini bukti sudah ada rekayasa. Logonya tidak kelihatan lagi, pas fotonya juga tidak kelihatan lagi. Dan kalau full, jadinya seperti ini. Artinya, kesimpulan yang pertama, hasil dari ELA, error level analysis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa atau sudah ada editing. Sekali lagi, kenapa ini digital forensik? Karena yang diunggah adalah digital, ya. Jadi bukan analog. Kemudian ada yang namanya face comparison. Foto di ijazah itu kemudian kita uji. Saya lagi-lagi daripada diprotes orang lain, saya pakai foto saya. Foto saya di ijazah tadi, yang pertama tadi, ketika dibandingkan dengan foto saya sekarang, hasilnya adalah match. Pasti sama. Ada persentasenya, nanti secara detail saya jelaskan di dalam. Tapi foto Joko Widodo yang ada di ijazah, kemudian yang ada sekarang adalah not match. Tidak sama. Foto di ijazah tidak sama dengan aslinya sekarang. Menariknya, foto ini ternyata justru mirip dengan orang lain. Orang lain itu adalah inisialnya DBU. Ya, gitu. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar lah siapa. Saya singkat saja, DBU. Ini malah match. Jadi foto ijazah match dengan orang lain, bukan dengan Joko Widodo. Yang menarik kemudian, sekarang Polri kemarin mengatakan sudah mengidentifikasi 3 sebagai pembanding. Mana? Nggak ada, nggak pernah disebut. Saya gentle, 3 ijazahnya saya buktikan. Ini ijazah Jokowi. Kenapa saya pakai yang fotokopi? Karena ini yang dipaparkan di Bareskrim ini. Saya tidak pakai punyanya Sandi lagi, karena ini yang kemudian dipaparkan.
oleh Bareskrim. Memang ini fotokopi. Lah itu kalau Anda tanya kenapa fotokopi? Yang dipaparkan Bareskrim fotokopi terlipat lagi. Ini ijazah nomor 1120. Ijazah nomor 1120 sumber preskon Bareskrim tanggal 20. Saya gunakan 3 pembanding. Yang pertama adalah ijazah milik ijazah yang pertama adalah milik Fronojiwo nomor 1115. Nah ini adalah diehardnya Jokowi. Jadi dia sering menunjukkan sendiri ijazahnya dan dia upload ini. Sehingga kemudian ini bukti yang 1115 milik Fronojiwo. Oke? Kemudian ada ijazah yang lain yang saya bandingkan. Ijazah kedua, nomor 1116, urutan ini miliknya almarhum Hari Mulyono. Ijazah Hari Mulyono adalah 1116. Ini ijazahnya. Ijazah yang ketiga milik Sri Murti Ningsih. Itu adalah nomor 1117. Ijazah Sri Murti Ningsih pun, itu saya uji. Jadi tiga-tiganya ada, jelas. Saya tidak menutupi yang mau pembanding yang mana. Seperti kata Pak Rizal Fadila tadi. Ini 3 pembandingnya, clear ya. Nah, hasilnya apa? Inilah teman-teman. 3 ijazah pembanding ketika kemudian dibandingkan dengan ijazah Joko Widodo, not match, tidak identik. 3 ijazah ini identik. Contohnya ini, ada logo, ada huruf A. Ini 1117 dengan 1115. Fronojiwo ini milik Sri Murti Ningsih, match. A-nya lihat, A-nya masuk ke dalam logo, A-nya masuk ke dalam logo. 1120 milik Joko Widodo, A-nya keluar dari logo. Ini artinya tidak identik. Z-nya juga, Z-nya punya Joko Widodo itu keluar dari ke atas, sedangkan yang lain itu lebih masuk ke dalam. Jadi ini detailnya ada, persentase aja, bahkan ada 6 identitas yang ada. Kemudian skripsi. Skripsi ini saya peroleh secara resmi dan legal. Ya, karena kami diterima oleh UGM pada tanggal 15 April di ruang 109 Fakultas Kehutanan, diserahkan langsung resmi juga oleh Wakil Rektor Profesor Wening Widyasmoro. Ya, jadi ini skripsinya. Yang menarik dari skripsi ini nanti Dr. Resmond di dalam akan menjelaskan soal font dan lain sebagainya. Saya langsung saja ke kesimpulan, ya, bahwa di sini di halaman pengesahan ada nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini dibuat tahun 85 bulan November. Sebetulnya Profesor Ahmad Sumitro itu yang benar adalah bulan November itu masih doktor. Ini yang benar yang ketikan. Ini yang bukan, ini yang ketikan print baru. Ini kok kenapa sudah profesor padahal yang benar doktor. Profesor Ahmad Sumitro baru mengucapkan pidato guru besarnya pada bulan Maret 86. Jadi belum profesor seharusnya. Tanda tangannya juga sudah dikonfirmasi oleh putrinya, Mbak Aida Greenberry, putrinya Ahmad Sumitro yang ada di Australia, itu tidak benar. Namanya pun tidak benar, pakai Soemitro. Nah, jadi artinya ini kesimpulannya, ini yang paling penting. Hasil uji ELA, error level analysis, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Jadi error, ya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match. Fotonya di ijazah itu tidak match dengan foto sekarang, dia sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah itu justru match atau cocok dengan foto Dumatno Budi Utomo. Ijazah pembanding nomor 1115 milik Fronojiwo, kemudian 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih, semuanya identik. Jadi 1115, 1116, 1117 itu identik semuanya. Tapi lucunya ijazah 1120 milik Joko Widodo tidak identik. Clear ya? Jadi tidak identik justru dengan 3 ijazah di atas. Enggak ada yang identik. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro di ucapan terima kasih ini yang benar itu sudah ditulis profesor di lembar pengesahan. Padahal nggak boleh, dia belum profesor, beliau belum profesor. Nah justru padahal baru beliau itu profesor Maret 86. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar. Ini yang paling penting juga. Tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi. Lembar pengujiannya nggak ada. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa waktu itu nggak ada. Dan itu sudah ditanyakan. Prof. Wening waktu itu juga bingung lihat kok nggak ada. Terus cari yang lain. Kemudian yang lain malah yang ketemu soal tesis itu. Ya, jadi milik Jokowi nggak ada. Kesimpulan dari ini semua. Skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada ijazah asli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaan. Apa yang abang sampaikan ini sebelumnya sempat dibawa juga di gelar perkara biasa atau pasti khusus? Makanya karena ini tidak pernah dipanggil di gelar perkara, ini hanya kemarin banyak dikatakan itu jangan hanya di luar. Makanya supaya tidak hanya diumbar di luar di media, terima kasih teman-teman media yang sudah memberitakan, kami presentasikan di dalam, lebih detail nanti yang ada di dalam. Oke? Kalau Gitu ya. 3 ijazah tadi memang ijazah yang memang digunakan Bareskrim untuk di Itu yang saya tidak tahu. Makanya Bareskrim pakai pembanding yang mana? Ya, karena tidak pernah terungkap itu. Oke, gitu ya. Supaya ya. Nanti 3 ijazah itu
misalnya polisi meminta untuk dihadirkan orangnya, Bung Roy siap nggak? Sangat setuju. Silakan hadirkan. Frono Jiwo silakan hadir. Sri Murti Ningsih silakan hadir. Tapi almarhum Hari Mulyono ya kita ziarah saja. Ya, kita challenge, kita tantang polisi untuk menghadirkan Frono Jiwo, Sri Murti Ningsih dan orang-orang yang sudah disebut. Oke ya, gitu ya. Terima kasih.